Isti'dadan. Istadana. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak, di pagi hari ini kita sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, siapa yang namanya dipanggil, angkat tangannya lalu mengucapkan hadir atau hadir. Muhammad Haikal, Hadir. Hani Lutfia, Hani Lutfia ada? Hadir. Oke. Jan Masrul, Hadir. Hani. Kenapa Hani? Siapa? Ada masalah? Tidak. Lukizia, Hadir. Anissa, Hadir. Kori, Hadir. Alessia, Hadir. Usman. Kemana Usman? Sakit? Ya, sakit. Sakit ya? Ya. Sakit apa Usman? Panas. Panas. Ya. Ya, nanti kita pulang sekolah kita jenguk si Usman ya. Oke, kita jenguk sama-sama ke rumahnya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar fikih. Pelajaran fikih materinya itu adalah tentang indahnya sholat. Nah, indahnya sholat. Sebelum kita mempelajari indahnya sholat, ini dimatiin dulu ya. Sebelum kita masuk, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari indahnya sholat ini. Yang mengapa sih kita harus belajar materi tentang indahnya sholat? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu agar siswa-siswi memahami ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, dan juga sholat Jumat. Ya. Jadi tujuannya agar bab tentang indahnya sholat itu agar kita memahami ketentuan sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat berjamaah. Ya, itu tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, itu agar siswa-siswi bisa atau dapat mempraktikkan sholat fardu, sholat berjamaah, dan sholat Jumat dengan baik dan benar. Ya, jadi selain kita mengetahui ilmunya, kita juga bisa mempraktikkan sholat fardu dan sholat berjamaah juga sholat Jumat. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran dari materi indahnya sholat. Nah, baik, di sini Bapak punya gambar. Ada gambar ilustrasi. Bisa kelihatan? Haikal? Ya. Kelihatan? Ya. Coba, Kori, di sini ada gambar lagi ngapain? Sedang melaksanakan sholat berjamaah. Di mana? Yang pertama, yang akan kita bahas adalah ketentuan sholat fardu terlebih dahulu. Sebelum memasuki sholat berjamaah dan sholat Jumat, kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Ya, bisa dipahami?
Mereka? Oke. Yang pertama itu akan masuk kepada pengertian dan dalil adanya sholat 5 waktu. Nah, pengertian. Di sini dijelaskan sholat secara bahasa artinya itu adalah doa. Ya, sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Ya, apa sih ya? Sholat artinya? Sholat secara bahasa berarti doa. Doa, bagus, pinter. Ya, itu doa. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilahnya, coba bacain, Ani. Menurut istilahnya. Istilah salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat menurut istilah. Jadi pengertian itu ada dua, ada pengertian menurut bahasa dan juga ada pengertian menurut istilah. Menurut bahasa sholat itu adalah artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat itu adalah ibadah yang terdiri atau ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, dari beberapa perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itu disebut sholat. Ya, sholat yang jadi susunan ibadah. Ya, yang diawali oleh takbiratul ihram. Ya, ketika takbir membaca apa? Nah, bagus. Ketika takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salamnya bukan salaman. Ya, jadi bukan at-tahiyatul ihram. Jadi assalamualaikum. Nah, itu diakhiri oleh salam bukan? Enggak. Ya. Jadi at-tahiyat bukan langsung sasalaman, beda sasalaman dengan salam, ya. Dengan salim pun beda. Salim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam ini tidak perlu dijawab, ya. Bapak kan menjawab salam itu wajib hukumnya kan bagi siapa saja yang mendengarkan. Beda dengan di sholat. Apakah imamnya assalamualaikum, makmumnya menjawab waalaikumsalam? Tidak. Misalkan dia imam, coba salam. Saya makmum, coba salam. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang seperti itu? Tidak. Ya. Karena tugasnya makmum itu mengikuti imamnya. Ya. Tidak boleh mendahului juga. Ya, jadi tidak boleh mendahului. Imam baru ruku, makmum udah tahiyat. Tidak boleh, ya. Tidak boleh mendahului, harus mengikuti imamnya. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam salam, kita ikut salam. Nah, jadi itu pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Coba Bapak tanya Alessia, menurut bahasa sholat itu artinya apa? Hah? Sholat menurut bahasa artinya Doa. apa? Doa. Coba Haika, sholat menurut istilah. Gimana? Sholat menurut istilah. Tidak bisa? Nggak tahu, Pak. Gak tahu, aduh, kamu tidak memperhatikan. Apa? Astagfirullahaladzim. Berdiri. Ya, berdiri lah kamu, biar semangat. Coba gizi. Sholat menurut istilah. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu
Jadi sholat, Haikal dengerin, sholat menurut istilah itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat menurut istilah. Ya. Nah, sholat fardu ini biasa disebut adalah sholat wajib. Kenapa? Karena bagi siapa saja muslim yang sudah balik itu diwajibkan untuknya melaksanakan ibadah sholat. Ya. Tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Di sana berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan juga tunaikan zakat. Ya, di sana dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ada lanjutannya warka'u ma'a raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'a raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Di sana dijelaskan bahwa perintah Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Coba Haikal pengen dulu. Dalilnya Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 43. Ya, silakan dulu. Oke. Kita sudah belajar pengertian dan juga dalil sholat 5 waktu. Nah, di sini ada syarat sholat. Ya. Dalam syarat sholat ini itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya syarat sah sholat, ada juga yang namanya syarat wajib sholat. Apa perbedaannya, Pak? Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu? Izin. Apa perbedaan wajib dengan sah? Tahu makna sah? Sah itu diterima. Kalau wajib itu harus. Jadi apa perbedaannya? Itu diterima, wajib itu harus. Nah, jadi syarat sah sholat itu adalah syarat yang menjadikan sholat itu diterima. Ya. Itu namanya syarat sah sholat. Ya, Haikal. Perbedaan antara syarat sah sholat dengan syarat wajib sholat itu berbeda. Kalau syarat sah sholat itu syarat ya diterimanya sholat seseorang. Kalau syarat wajib sholat itu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholatnya. Ya. Contohnya syarat sah sholat yang pertama apa? Suci badan dari hadas besar dan kecil. Nah, ini syarat sah. Syarat yang menjadikan sholat itu diterima oleh Allah. Itu syarat sah sholat. Yang pertama itu suci dari badan, suci dari hadas. suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Diperhatikan badannya, apakah mempunyai hadas besar, apakah mempunyai hadas kecil. Diperhatikan ya, karena ketika kita mempunyai hadas maka tidak sahlah sholat itu. Ya. Jadi diperhatikan. Selain badan, pakaian, tempat pun harus diperhatikan. Ya, badan sudah diperhatikan, tapi pakaian ada tai ayam, ada muntahan bebek.
Atau enggak ada darah haid, bekas haid, belum dibersihkan, ya tidak sah, sholatnya tidak diterima. Dicek selain badannya, ya badannya sudah suci, tapi pakaiannya ada tai kotor, ya tidak sah, ya dicek, ya dicek pakaiannya. Selain pakaiannya dan badannya, tempatnya pun harus suci dan bersih. Takutnya lagi ngegelam, ada apa? Cicak. Ternyata di atas bukan cicak, burung. Berarti kayak burung, bukan kayak cicak. Kamu salah nebak kamu. Kan di sini wah ada muntahan si Haikal. Berarti tidak akan sah itu tempatnya karena kok kotor, tidak suci, ya. Jadi syarat sah sholat yang pertama dan kedua ini harus diperhatikan. Selain badannya, pakaian dan tempat pun harus suci, ya. Ketika semuanya sudah suci, syarat sah sholat yang ketiga itu adalah menutup aurat, ya. Aurat laki-laki dari mana ke mana, Zian? Aurat laki-laki dari pusar sampai ke tutut. Jadi ini wajib tertutup. Pak, berarti boleh dong pakai kolor yang segini. Jadi udah nutupin ini pusar, terus juga udah nutupin lutut. Boleh sholat kayak gitu? Boleh apa tidak? boleh. Hah? Tidak. Coba dipikirkan, nanti menjadi pertanyaan di akhir. Boleh nggak seperti itu sholat memakai kolor doang? Ini yang nggak pakai baju, ya kemana-mana. Cewek, perempuan, Anissa, aurat dilihat kamu mana? Aurat perempuan apa saja? Selain telapak tangan dan telapak tangan dan kaki. Selain apa? Selain telapak tangan dan wajah. Selain itu, perempuan wajib ditutup karena itu menjadi bagian auratnya, ya, bukan telapak tangan dan kaki. Pinggul digoyang bertepuk tangan itu malah ya. Jadi aurat perempuan itu selain wajah dan telapak tangan harus ditutup, ya. Berarti boleh dong pakai kostum Spiderman tutup semuanya? Boleh apa enggak? Tidak, kalau merecet percuma, ya merecet nggak boleh, ya, menutup aurat, ya. Kita sudah suci badan, sudah suci pakaian, sudah suci tempat, harus ditutup aurat kita. Agar apa? Agar menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ketiga, yang keempat, telah masuk waktu sholat. Ini syarat sah sholat, ya, telah masuk waktu sholat. Berarti dia nggak boleh sholat zuhur jam 9 karena belum masuknya waktu zuhur. Saya mah rajin, Pak, saya mah rajin sholat zuhur jam 9 ya, saya mah waktu zuhur. Boleh apa tidak? Tidak boleh, sholatnya tidak akan diterima, tidak sah. Karena apa? Karena belum masuk waktu sholat zuhur. Yang kelima, menghadap ke kiblat, ya. Kiblat kita kemana? Baitullah. Rumahnya Allah. Ka'bah. Ya, Baitullah, benar kamu. Cuman akan ada rukso. Apa itu rukso? Rukso ini adalah keringanan.
Jadi buat siapa saja yang tidak mengetahui kiblatnya kemana, misalkan Zian lagi naik gunung, dia tidak membawa kompas, tidak membawa peta, nggak tahu mana arah barat, mana arah timur, utara, selatan. Terus mau sholat zuhur, boleh nggak ngadepnya kemana aja? Boleh, karena kita tidak tahu kiblatnya kemana. Jadi adanya rukhsah keringanan. Ya. Islam itu mempermudah sholat. Jika tidak bisa berdiri maka duduk. Jika tidak bisa duduk maka berbaring. Jika tidak bisa berbaring maka berkedip mata. Jika tidak bisa berkedip mata, bernapas. Sambil bernapas diniatin sholat. Tidak bisa sama sekali, ya sudah meninggal. Makanya disolatkan. Mau kamu? Tidak, Cik. Bakalan waktunya ya. Siap-siap aja. Nah, itu syarat sah sholat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Syarat sah sholat? Tidak ada? Tidak. Kita lanjut ke syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat. Yang pertama, nah, ingat tadi syarat wajib sholat itu apa? Yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholatnya. Syarat wajib harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat itu. Yang pertama, yang harus beragama Islam. Tidak boleh orang Kristen melaksanakan sholat zuhur, dan kita pun tidak boleh mengikuti sholatnya, ibadahnya agama Kristen, tidak boleh. Yang kedua, Pak, balik. Apa itu balik? Balik ini adalah sudah dewasa. Laki-laki biasanya umur 15 tahun, yang ditandai dengan mimpi basah, keluarlah air sperma. Nah, dan perempuan telah keluar darah haid. Biasanya dari umur berapa ke berapa? 9. Ya, 9 ke 12 biasanya ya. Yang ditandai dengan keluarnya darah haid. Ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki mimpi basah keluarnya air sperma, kalau perempuan keluarnya darah haid. Yang ketiga itu berakal. Boleh nggak orang gila sholat? Misalkan kamu gila, enggak kan? Misalnya orang gila, si Oni ada dong Oni, dia orang gila, dia tidak berakal. Ketika dia tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk sholat. Tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi syarat-syarat wajib ini adalah ketika kita sudah termasuk ke semuanya di ke-6 ini, berarti kita diwajibkan untuk sholat. Yang pertama, kita udah agama Islam, udah balik, udah berakal. Nah, berarti kita ketiga syarat wajib ini berarti kita harus sholat tuh, wajib sholat. Berarti kalau tidak melaksanakan sholat fardu maka akan mendapatkan dosa. Vario. Emang ini kuis, bukan kuis, ini majian. Vario, mendapatkan vario, enggak. Nah, yang keempat itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang ketika sudah haid dibersihkan terlebih dahulu. Nifas apa itu nifas? Masa setelah melahirkan. 5. Telah sampai dakwah kepadanya. Maksudnya apa? Telah sampai ustaz, telah sampai orang yang mempunyai ilmu mempelajari kepada kalian. Ya. Udah disampaikan dakwahnya? Tahu ilmunya sholat? Nah,
sekarang kan sudah tahu tuh yang punya sholat, berarti kalian wajib melaksanakan sholat. Awas dia, yang keenam, terjaga. Jadi tidak sedang tidur. Jadi orang tidur itu tidak wajib untuk sholat. Dia mendapatkan rukso. Apa tadi rukso itu? Keringanan. Tapi ketika bangun tidur harus langsung diganti sholatnya. Ya, paham? Paham Zian? Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah, ini nih yang harus ini yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat yang pertama, bacain. Berbicara dengan sengaja. Ini sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping Zian, gabut kan nungguin imam ruku, dia gabut. Zian, nanti main apa? Habis sholat. Kata Zian, ayo, kapan? Nanti habis sholat. Ayo gas. Nah, itu berbicara dengan sengaja. Batallah sholat Zian bersama temannya karena mengajak main game, ya. Itu membatalkan sholat. Yang kedua, tertawa. Allahu Akbar. Ada yang kata good. Nggak boleh. Kalau ketawa, senyum boleh senyum. Ibadah, senyum itu ibadah kan? Kalau ketawa terbahak-bahak, nggak boleh ya. Itu membatalkan sholat. Ayo senyum mah ibadah, senyum gitu. Asal jarinya dan ikut. Jangan ngapain dari ikut. Nah, yang ketiga, berhadas besar maupun kecil. Baru mau sujud, kentut ternyata sambil keluar enak. Itu berhadas besar kan? Itu tidak boleh. Ya, jadi membatalkan sholat. Yang kentutnya membatalkan sholat, keluar goitnya membatalkan sholat. Ya, jadi atau enggak lagi habis ruku sambil Allah ngompol. Saking gak kuatnya rukunya udah getar, kakinya nahan pipis, sambil Allah ngompol. Itu membatalkan sholat, jelas-jelas membatalkan sholat. Yang keempat, terbuka auratnya. Zian dari sujud langsung ke posisi berdiri. Allahu Akbar, merosot sarungnya. Udah mah gak pakai apa-apa, cuma pakai celana dalam doang. Allahu Akbar, merosot. Tahu-tahu sarung udah di bawah, dia nggak sadar. Kayak gini dong ya. Di belakang panggung perempuan pada ngeliatin, ya nggak boleh. Pas buka mata, ternyata udah kembali gambel. Itu membatalkan sholat, ya. Ya harus diulangi lagi, pakai sarung yang benar. Ya, kalau di pesantren Bapak dulu, pesantren Bapak di Darussalam, itu pakai sarung itu harus pakai sabuk juga sama. Jadi biar apa? Biar tidak merosot. Dia lagi merosot. Aduh, kan bahaya ya, membahayakan. Merubah niat. Apa itu merubah niat? Yang awalnya niat sholat jadi nah, itu merubah niat. Yang awalnya niat sholat menjadi niat jajan. Itu merubah niat, itu tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Nah, yang
Nah, membelakangi kiblat. Nah, ini biasanya suka jahil ya Haikal. Dia lagi sholat, wah ini apa? Diputerin teh saudaranya. Jadi dibalikin di depan sih pas ini, wah kebalik kiblat. Suka gitu kan di rumah, suka ngebalikin teman kiblat kemana gitu kan, itu tidak boleh. Yang ketujuh, ini jelas-jelas makan dan minum. Makan dan minum jelas-jelas membatalkan sholat. Ya masa sih kalian sholat bawa makanan di kantong? Karena gabut gitu kan? Makannya udah habis, harus ambil minuman. Enggak boleh, itu sangat membatalkan sholat. Mana mungkin masa emang kamu pernah bawa makanan? Pernah bawa makanan, makanya tadi nggak dibuka kan? Pas sujud baru nggak sampai membuka kan? Nggak mungkin ya. Itu logikanya gimana ya? Siapa yang pernah seperti itu? Sambil makan. Jadi pas sujud ngambil, makan. Punyanya tuh nggak berisik sambil gitu, biar nggak ketahuan. Ada yang pernah pas taraweh? Kamu pernah nih? Astagfirullahaladzim, itu membatalkan sholat. Sekalian ngeliwat di situ ngeliwat. Yang kedelapan itu murtad. Nah, bahaya nih murtad. Murtad itu tidak hanya dengan pekerjaan, tapi juga ada murtad perkataan. Jadi murtad ini ada dua. Ada murtad qauli, ada murtad fi'li. Kalau qauli ini perkataan, kalau fi'li ini perbuatan. Ngomong kasar itu murtad qauli, murtad perkataan. Siapa yang sering ngomong kasar? Ngomong kasar. Bukan ngomong kasar. Kasar bukan. Ngomong kasar. Coba ngomong. Teman saya Pak. Siapa yang suka ngomong? Anjing siapa? Oh, itu murtad qauli. Itu hati-hati itu. Ya, langsung segera bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua murtad fi'li, murtad perbuatan. Yang kesembilan meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Ya, misalkan dia tidak ruku langsung sujud. Ya, orang habis takbiratul ihram tidak mengikuti ruku langsung sujud. Nah itu batal. Kalau lupa Pak? Kalau lupa boleh karena ada rukshoh. Lupanya gimana? Misalnya, gue ingat nih, tadi pas itu langsung tahiyat gitu, padahal belum sujud langsung tahiyat. Lupa. Itu nggak mungkin sih, itu nggak mungkin. Paling lupanya lupa rakaat. Oh, gitu. Pernah lupa rakaat. Wah ini rakaat berapa ya? Rakaat 2 baru. Padahal mau ngasih rakaat ke 7. Lagi apa sujud? Tapi adanya sujud sapi. Ini kan kamunya udah kan kita. Nah ini bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih secara berturut-turut, yang berlebihan secara berturut-turut. Batal, terlalu sering. Ya. Kalau mau, bahkan katanya ada nyamuk, misalnya gatal cuma gini aja nih, 1, 2, 3, udah diam lagi. Walaupun masih gatal, diam dulu, garuk lagi 1, 2, 3, masih gatal, jangan gini-gini terus. Jadi 3 kali, 3 kali, jangan berturut-turut juga, jangan. Itu kan jeda sedikit ya, apalagi kesel sama kesel, potong mereka. Dia tidak boleh, itu membatalkan sholat. Apalagi yang bahaya mah gatal di bagian kaki. Badan mah kan tangannya bisa ngikut gini dikit kan. Nah gini pun udah ikut gerakan, berarti 1, 2, 3, udah diam lagi. Yang kaki ini
berapa kali gerakan? Anissa, berapa gerakan ini yang kaki? Baru dua. Satu. Ini udah 2 gerakan. 1, 2, tok, 3. Nah, udah kayak 3 juga. Udah. Atau enggak gini. Apa itu? Itu ada jadi dia sekalian. Dia jadi cewek. Paham ini, paham? Tidak boleh secara berturut-turut berlebihan, tidak boleh. Ya, lagi arah berlebih atur, diasukeun gitu. Aduh, nggak boleh ya. Itu terlalu berlebihan ya. Aduh, saking gatalnya karena si nyuap si adik celana. Enggak belakang dulu. Oh, tidak boleh itu mah. Aduh. Nah, ini ada terakhir, ada refleksi. Jadi, dalam hadis riwayat At-Tabrani di sana dijelaskan amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Jadi sholat ini betapa pentingnya. Ya. Sangat penting karena pada hari kiamat nanti amalan yang pertama kali dihisab itu adalah amalan tentang sholat. Ya. Bahkan ada juga ketika dunia rusak maka perbaikilah sholatmu, bukan perbaikilah zakatmu, bukan, tapi perbaikilah sholatmu. Jadi sholat ini adalah tiang yang paling kokoh, paling penting. Contoh, ini batu syahadat, ini batu sholat. Yang ketiga apa? Syahadat, sholat, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Misalkan kita tidak naik haji, jatuh. Apakah yang lainnya ikut jatuh? Tidak. Terus yang kedua apa nih? Puasa. Ketika kita tidak puasa, maka yang jatuh cuma 2, puasa dengan haji. Beda dengan kita tidak beribadah sholat, bersolat kayak apa? Beda kita tidak beribadah sholat, maka rubuhlah semua ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa dan ibadah haji. Jadi intinya ketika kita sudah beribadah, sudah menunaikan zakat, menunaikan puasa, ibadah haji, tapi tidak sholat, maka ketiga-tiga ini runtuh, percuma. Ya, karena ibadah sholatlah yang paling utama, pilar paling utama, ya, yaitu sholat. I love sholat. Nah, silakan. Di sini ada pertanyaan. Belum ini. Zian menjadi imam dengan menggunakan celana jeans. Celana jeans, tahu celana jeans? Levi's, Levi's, dan kaos ketat. Dia pakai jeans ketat, kaos ketat, crop komo ya, sehingga aurat bagian belakangnya kelihatan saat sujud. Nah, biasa kan ada sholat, maaf ya, ini bukan karena apa. Biasanya orang gendut kalau sujud si selempaknya kelihatan, ya, karena si bajunya naik ke atas, ya. Pernah melihat? Kalau pas duduk, orang duduk, kelihatan ini si celana si selempaknya, ya kan? Nah, dia pakai celana ketat, celana levis ketat, dia jadi imam nih, celana levis ketat, pakai kaos ketat. Pas sujud kelihatan si auratnya belakang, selempaknya ini kelihatan warna pink. Nah, tulis apa pendapatmu? Nah, silakan tulis pendapat kalian. Imam yang seperti itu apakah boleh? Ya menurut syaratnya boleh, cuma itu dalam etikanya kurang baik. Ya, sekarang ditulis. Tulis di bukunya. Pendapat kalian tentang imam seperti itu.
Nanti pendapatnya dibacain di depan. Tadi imam yang ziarah, dia imam nih, pakai lepis ketat, pakai baju macet, pas sujud kelihatan auratnya, si selempaknya warna pink. Nah, pendapat kamu imam yang kayak gitu tuh boleh apa nggak boleh karena itu tidak etikanya tidak baik? Ya. Karena itu mas cewek cowok, badannya cowok, selempaknya pink. Nah, itu. Ini sama halnya sholat memakai kolor saja. Kan pakai kolor biasanya suka nutupin sampai pusar, juga sampai lutut nih udah nutupin. Boleh nggak? Boleh. Kalau secara syaratnya mah boleh. Tapi dalam etika adabnya itu tidak diperkenankan. Masa sih kalian ke sang pencipta sholat seperti itu? Kan sholat ini ibadah yang sakral. Ya, kenapa tidak baiknya juga lurus? Karena apa? Dia pendapat saya imam seperti itu tidak baik. Kenapa? Karena dia memakai celana ketat sehingga auratnya terlihat. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan kerjakan 2 menit. 2 menit lagi ya. Belajar. Bagus.
Oke, Sian bacakan di depan. Pendapat kamu tentang imam seperti ini. Oke, ini bagus nih. Lengkap. Dengan suara yang lantang. Apa pendapat kamu tentang imam yang dia memakai baju ketat, celana lepis, ketat, dia merecet? Pas duduk, kelihatan bulunya, belahannya. So, apa pendapat kamu? Ya. Sebelum itu perkenalkan saya dari Rasul ya. Jadi menurut aku ya, ketika menjadi imam menggunakan celana jeans dan kaos ketat sehingga aurat belakangnya kelihatan saat sujud. Menurut syarat sah sholat itu boleh karena auratnya tertutup. Ya. Tapi tidak dengan etika sholat karena bisa mengganggu jamaah yang lain dan juga kita sedang berhadapan dengan Allah atau beribadah kepada Allah. Tidak lazim berpakaian seperti itu saat sholat. Hendaklah berpakaian yang bagus seperti gamis, baju koko atau baju muslim yang lain yang tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi dalam syarat sah sholat, ya, ini boleh. Kenapa? Karena menutup aurat. Tapi dalam beretika ibadah kepada Sang Pencipta, masa sih kita beribadah kepada Sang Pencipta pakai pakaian kayak gitu? Ya. Pakai pakaian yang harus yang bagus, yang rapi, tidak perlu baru, ya, tidak perlu baru. Nah, ini banyak pengertian yang salah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, ya, pakai pakaian yang baru, beli yang baru, tidak. Padahal pakaian yang istimewa itu adalah yang bagus, yang masih layak, ya, tidak perlu baru, ya, yang penting masih bagus, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dari najis dan dari kotoran. Dapat dipahami semuanya? Nah, oke, mungkin sebelum Bapak tutup, Bapak akan merangkum semuanya. Ya, jadi sholat itu menurut bahasa itu adalah artinya doa. Menurut istilah itu apa tadi? Ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu biasanya disebut dengan sholat wajib, ya, maka hukumnya wajib, ya. Terus dalilnya itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi gimana Fari? Aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Ibadahlah, tunaikanlah ibadah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, itu dalil dan pengertiannya. Ya, dapat dipahami semuanya? Oke, mungkin kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita jadi anak yang soleh-soleha. Semoga orang tua di rumah dilancarkan rezekinya.